Ketika seorang matematikawan Inggris bernama Alan Turing pada 1950 bertanya, "Can machines think?" Dunia belum siap membayangkan bahwa kelak pertanyaan itu akan melahirkan mesin yang bisa mengemudikan mobil, menerjemahkan ratusan bahasa dalam sekejap, dan bahkan menciptakan karya seni. Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan membangun sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Memahami bahasa, mengenali objek di gambar, membuat keputusan strategis, dan belajar dari pengalaman. Akar ilmunya terletak pada jaringan saraf tiruan, yaitu model matematika longgar meniru cara neuron di otak kita saling mengirim sinyal. Sederhananya, AI mempelajari dunia melalui contoh, bukan lewat perintah eksplisit. Kamu tidak perlu memberitahu komputer bahwa kucing memiliki telinga segitiga dan kumis. Cukup beri ribuan foto kucing dan bukan kucing, maka jaringan saraf akan menemukan sendiri pola yang membedakan keduanya. Proses ini disebut pembelajaran mendalam, yang merupakan bentuk lanjutan dari machine learning. Dalam kerangka kerja ini, data menjadi bahan bakar, algoritma menjadi mesinnya, dan komputasi awan menjadi lahan balapnya. Pemahaman ini penting agar kita tidak melihat AI sebagai sihir, tetapi sebagai hasil kerja keras puluhan tahun para ilmuwan seperti Stuart Russell yang menekankan perlunya merancang AI yang selaras dengan nilai-nilai manusia agar mesin tetap menjadi alat bantu, bukan ancaman. Ketika kita melangkah lebih dalam, kita akan menemukan bahwa AI modern bukanlah satu teknik tunggal, melainkan ekosistem yang didukung oleh 3 pilar utama: data raksasa, daya komputasi paralel, dan algoritma jaringan saraf konvolusional yang dipopulerkan oleh Yann LeCun. Bayangkan sebuah peternakan di Jawa Tengah yang memasang kamera pada drone. Dulu, petani harus berjalan berhektar-hektar memeriksa tanaman satu persatu untuk mencari hama. Kini, drone yang dilengkapi AI bisa memotret daun, dan dalam hitungan detik, sistem visi komputer akan mengenali titik putih kecil sebagai serangan kutu kebul, lengkap dengan koordinat persisnya. Ini bukan hayalan, ini hasil dari jaringan saraf konvolusional yang belajar dari jutaan citra daun sehat dan sakit. Di bidang bahasa, Transformer, arsitektur yang menjadi jantung ChatGPT, mengubah cara mesin memahami teks. Alih-alih membaca kata per kata seperti manusia, model ini memproses seluruh kalimat sekaligus dan menimbang konteks setiap kata terhadap yang lain. Hasilnya, kita bisa bertanya dalam bahasa Indonesia yang santai dan mendapat jawaban yang terstruktur, meskipun di baliknya tidak ada kesadaran atau pemahaman sejati. Yang dilakukan AI semata-mata adalah memprediksi urutan kata paling mungkin yang masuk akal. Memahami cara kerjanya ini menyadarkan kita bahwa kecerdasan buatan adalah simulasi statistik berskala raksasa, bukan jiwa digital. Namun, kehebatan simulasi ini sudah cukup untuk mentransformasi industri secara fundamental. Sementara itu, di ranah kesehatan dan pendidikan, dampaknya bahkan lebih menyentuh sisi kemanusiaan kita. Fei-Fei Li, salah satu pionir penglihatan komputer, sering menekankan bahwa membangun AI bukan sekedar soal akurasi algoritma, melainkan soal inklusivitas data. Di Indonesia, perangkat ultrasonografi murah yang dibantu AI kini mampu mendeteksi resiko stunting pada janin hanya dari 1 kali scan. Di bidang pendidikan, platform belajar adaptif bisa memetakan miskonsepsi siswa tentang pecahan hanya dalam 5 pertanyaan pertama, lalu menyusun materi perbaikan yang benar-benar personal. Mekanismenya berjalan di atas sistem rekomendasi yang serupa dengan yang digunakan Netflix untuk menyarankan film. Hanya saja sasarannya bukan hiburan, melainkan pemulihan ketertinggalan belajar. Namun di titik ini, kita harus berhenti sejenak. Semua keajaiban ini berfondasikan data. Setiap rekam medis yang diunggah, setiap pola klik siswa saat belajar adalah batu bata yang membangun menara AI. Maka pertanyaan etisnya, siapa yang memiliki data itu? Apakah seorang petani yang drone-nya men-scan sawah juga memiliki data tentang kondisi tanahnya sendiri? Ataukah ia justru terjebak dalam ekosistem korporat yang mengekstraksi informasi tanpa transparansi? Ilmu data bukan lagi cabang statistik. Ia menjadi ilmu sosial baru yang perlu diatur dengan hati-hati. Persis seperti yang dimaksudkan Cathy O'Weill dalam kritiknya terhadap algoritma yang alih-alih memberdayakan, justru melenggengkan ketimpangan karena bias yang terbawa dalam data historis.
Realitasnya, setiap kecerdasan buatan adalah cermin dari data yang diminumnya, dan cermin itu sering kali retak. Ketika sebuah sistem rekrutmen berbasis AI dilatih dengan data CV dari perusahaan teknologi yang selama 1 dekade didominasi oleh Makri, maka algoritma itu akan belajar bahwa kandidat ideal adalah laki-laki. Ini bukan keputusan moral, melainkan akibat sederhana dari matematika data yang timpang. Masalah ini meledak dalam bentuk diskriminasi sistemik yang sulit dilacak karena alasan penolakan tidak lagi terucap oleh manusia, melainkan tersembunyi di balik jutaan parameter numerik dalam jaringan saraf. Disinilah urgensi AI yang bisa menjelaskan dirinya sendiri muncul. Kita perlu mesin yang tidak hanya memberi jawaban, tetapi juga menunjukkan rantai penalarannya. Isu lain yang tak kalah pelik adalah disinformasi yang dihasilkan oleh AI generatif. Wajah orang bisa dibuat seolah sedang berpidato tanpa pernah mengucapkan sepatah kata pun, menciptakan rekaman video yang begitu meyakinkan sehingga batas antara fakta dan rekayasa menjadi kabur. Dalam medan sosial yang serba cepat, ini adalah senjata pemusnah kepercayaan publik. Para ahli syaraf komputasional dan filosof teknologi seperti Max Tegmark mengingatkan kita bahwa percakapan tentang AI bukan sekedar urusan teknisi di ruang server, melainkan urusan warga biasa di warung kopi. Karena teknologi ini akan mengatur distribusi informasi yang menjadi makanan pokok pikiran kita. Maka literasi AI bukan lagi keunggulan kompetitif, ia adalah keterampilan bertahan hidup. Di titik akhir rangkaian ini, kita menatap horizon kecerdasan umum buatan, sebuah AI yang bukan hanya mahir di satu bidang, tetapi sanggup memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan di berbagai domain layaknya manusia. Tidak ada yang tahu persisnya kapan titik ini akan tercapai. Namun sebagian besar ahli memperkirakan bahwa dalam beberapa dekade ke depan kita harus siap berbagi planet dengan bentuk kesadaran baru. Namun secanggih apapun mesin nanti, ia akan tetap menjadi anak dari data dan tujuan yang kita tetapkan. Max Tegmark melukiskan masa depan itu dalam 3 lapis kehidupan. Makhluk biologis yang terbatas, manusia yang diperkuat teknologi, dan entitas AI yang penuh otonomi. Pilihan ada di tangan kita. Indonesia dengan jumlah penduduk muda yang fantastis memiliki kesempatan untuk tidak hanya menjadi konsumen AI, tetapi produsen solusi AI tropis, aplikasi pertanian, logistik maritim, dan pelestarian bahasa daerah. Itu semua bisa terwujud bila kita berinvestasi di pemahaman fundamental, bukan hanya di gawai mahal. Kecerdasan buatan bukanlah takdir yang jatuh dari langit. Ia adalah konstruksi sosial yang setiap bautnya bisa kita putar ke arah yang manusiawi. Kesadaran inilah yang harus kita rawat bersama, agar kemajuan peradaban tidak menelikung makna menjadi manusia itu sendiri. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Al-Khawarizmi. Maka setelah memahami kecerdasan buatan, mari kita amalkan dengan menggunakannya untuk kebaikan, menjaganya agar tetap berpihak pada manusia, dan menyebarkan pemahaman ini ke lingkungan terdekat. Tekan tombol share sekarang dan jadilah bagian dari masyarakat yang cerdas digital sekaligus berakhlak.